salam dan bahagia. Saya Imade Agus Yudana, JGP Angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Kali ini akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Adapun tujuan dari koneksi antar materi kali ini adalah JGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pertama yang akan saya sampaikan adalah pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3 ini, saya mempelajari cara menerapkan teknik coaching untuk memberdayakan guru dan membantu mereka mencapai potensi yang maksimal. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang didasarkan pada 3 prinsip utama, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan pemaksimalan potensi. Kompetensi inti yang diperlukan dalam coaching mencakup kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Percakapan berbasis coaching mengikuti alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Supervisi akademik terdiri dari 3 tahap, yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Saya merasa termotivasi dan lebih percaya diri untuk menerapkan pendekatan coaching dalam supervisi. Namun, saya juga merasa khawatir tentang kemampuan saya untuk sepenuhnya menguasai teknik-teknik coaching yang efektif. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Pada saat ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, saya telah berhasil menerapkan beberapa teknik coaching dengan menggunakan alur Tirta dan prinsip coaching, baik saat berperan sebagai coach, coachee, ataupun pengamat. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Saya masih perlu meningkatkan kemampuan saya dalam merancang sesi coaching yang lebih terstruktur dan fokus sesuai dengan alur Tirta. Saya juga perlu meningkatkan diri dalam mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi diri coaching. Terkadang, saya merasa percakapan coaching masih belum mencapai kedalaman yang diharapkan. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Materi ini sangat relevan dengan kompetensi saya sebagai pendidik dan pemimpin pembelajaran. Dengan mempelajari teknik coaching ini, saya dapat menjadi lebih efektif dalam memberikan supervisi yang memberdayakan dan mendukung perkembangan profesional rekan-rekan guru. Analisis untuk implementasi dalam konteks JGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaan pemantik yang saya jawab adalah, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Cara terbaik untuk mengintegrasikan teknik coaching ke dalam rutinitas supervisi akademik yang sudah ada adalah dengan menggunakan alur Tirta dalam setiap sesinya. Mulai dari percakapan pra-observasi untuk menetapkan tujuan, melakukan observasi dengan pendekatan yang tidak menghakimi, dan akhiri dengan percakapan pasca observasi untuk refleksi serta perencanaan tindakan perbaikan. Konsistensi dan keterlibatan guru di setiap tahap akan meningkatkan efektivitas supervisi. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan yang baru. Saya mencoba mengolah materi yang dipelajari dengan menyesuaikannya terhadap konteks sekolah saya.
Misalnya, menggunakan sesi coaching singkat yang fokus pada tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh guru. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terbesar adalah waktu yang terbatas dan beban kerja yang tinggi, yang bisa menghambat pelaksanaan coaching secara rutin. Selain itu, ada juga tantangan dalam memastikan semua guru terbuka dan siap menerima pendekatan coaching. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Sebagai solusi, saya bisa mulai dengan sesi coaching yang lebih singkat dan terfokus. Saya juga dapat mengintegrasikan coaching ke dalam pertemuan atau kegiatan lain yang sudah ada untuk menghemat waktu dan sumber daya. Membuat keterhubungan. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah, tetapi kegiatan tersebut hanya sekedar memenuhi kewajiban tanpa memahami makna supervisi yang sebenarnya. Supervisi akademik dilakukan hanya saat kepala sekolah atau pengawas mengobservasi kelas tanpa kegiatan pra-observasi dan pasca-observasi, sehingga hasilnya hanya sebatas penilaian guru saja. Penerapan di masa mendatang. Saya berharap penerapan supervisi akademik di masa mendatang dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Supervisi akademik dilaksanakan dengan tahap pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Dengan pendekatan coaching yang berfokus pada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, diharapkan supervisi dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi pengembangan kompetensi guru. Melalui supervisi yang bermakna, guru akan mendapatkan umpan balik yang konstruktif dan relevan sehingga dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Dalam modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya mempelajari pentingnya menggali dan memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Sementara itu, modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional mengajarkan pentingnya mengembangkan keterampilan sosial dan emosional murid sebagai bagian dari pembelajaran holistik. Dengan menghubungkan konsep dari modul 2.1 dan 2.2, coaching dalam supervisi akademik menjadi lebih komprehensif, mengembangkan keterampilan coaching yang berdiferensiasi dan memperhatikan aspek sosial emosional coaching. Hal ini dapat menghasilkan situasi yang lebih inklusif dan sportif, serta memperkuat kualitas hasil coaching secara maksimal. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Saya juga mendapat banyak wawasan dari diskusi dengan rekan-rekan dan literatur tentang coaching yang memberikan perspektif tambahan tentang bagaimana mengatasi tantangan dalam supervisi akademik. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih, salam dan bahagia.